Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Bisa ini di Guru YouTuber Level 2. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana sih cara menginstal dan menggunakan video script Sparkle. Nah, di sini untuk video script Sparkle seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, ini adalah software yang berbayar ya. Dan biar berbayar tuh pakai crack. Cara ini memang bukan cara yang benar, tapi karena mungkin keterpaksaan ya kita nggak punya mungkin dana sekitar 2 jutaan lah ya harganya, itu kita coba pakai ini dulu. Kalau misalkan teman-teman memang menekuni bidang ini, karena ini juga sebenarnya bisa menghasilkan, itu silahkan saya sarankan teman-teman untuk membeli software aslinya, ya. Saya pun kalau memakai ini misalkan sering memakai pun, saya ingin membeli software-nya. Oke, itu ya. Ini untuk software-nya disediakan oleh ini, Pujiarto ya. Untuk versinya 2.30 ini memang nanti ketika instalasi, mungkin ada kendala dan itu hal yang wajar ya teman-teman. Nah, nanti misalkan software sering error dan mungkin agak sulit dipakai, itu memang hal yang wajar. Saya pun sering mengalami hal tersebut ketika menggunakan video script Sparkle. Kecuali kita beli yang asli, itu akan lancar jaya. Jadi itu harap maklum ya. Oke, ini kita klik kanan, lalu pilih ekstrak here ya. Untuk ininya nanti, filenya nanti akan saya kirimkan di Google Drive, nanti silahkan di-download. Saya tuh buka ya, dibuka, lalu buka lagi. Nah, untuk cara install-nya di sini ada tulisan readme. Nah, pertama install ya, install video script, lalu jangan dibuka dulu, lalu di-crack. Untuk jaga-jaga biasanya ketika install software itu internet dimatikan dulu ini ya, saya matikan, lalu juga antivirus saya matikan ya untuk jaga-jaga. Setelah itu kita install dengan klik kanan, lalu pilih ini ada ya, kita coba cari dulu ya. Ini file yang dulu ada. Ini bermasalah kalau tidak dihapus dulu, ini saya hapus dulu. Ini folder Sparkle-nya. Ini bagi teman-teman yang mengalami masalah ya. Ini ternyata dulu itu ada. Oke, kita cek dulu di start. Ada enggak? Oke, enggak ada. Berarti sudah fix ya. Kalau teman-teman misalkan dulu pernah install itu dihapus dulu. Oke, sekarang saya install ya, mau install. Klik kanan, misalkan uninstall. Yes, coba. Seharusnya oke, ternyata memang ini agak error ya di laptopnya, entah dulu pernah install ini. Oke, kalau gitu klik kanan, install. Nah, lalu next, install. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke. Dan kalau selesai, nah ini ya. Nah, ini internetnya otomatis terbuka. Kita close. Nah, lalu ini kita close dulu ya. Kita close. Oke, kita close. Tracknya ini kita copy, klik kanan. Copy, kita masukkan ke program C. Kita cek di dua ini Sparkle ya. Ini kan ada dua. Program Spell sama program 86 ini tiap komputer beda, tergantung 62 byte atau 32 byte atau 64. Karena punya saya 64 lalu softwarenya ini 32, makanya masuknya di program file 86. Kalau teman-teman 32 berarti langsung di program file. Saya menyesuaikan, dicari folder yang bertuliskan Sparkle. Ini masuk sini. Nah, ini diklik kanan, paste, replace, continue. Oke, kalau sudah sekarang kita klik start. Nah, ini kita buka. Oke, instruksinya tips checklist remember me when login for can use offline mode. Oke,
Oke, ini ya. Jadi teman-teman langsung saja tadi langsung klik centang remember me, login gitu ya. Oke. Oke, dan langsung klik bagian bawah ini. Ini show startup ini boleh dikasih pin enggak ya? Enggak usah, enggak apa-apa sih. Oke. Dan inilah tampilan video script Sparkle ini versi sebelumnya. Versi yang baru lebih bagus lagi, tapi memang agak sulit untuk cari software aslinya. Oke, di sini tampilan masih kosong ya. Ini nanti misalkan kalau teman-teman ada project nanti akan tertulis di sini project-projectnya. Oke, klik ini create new script. Nah, setelah itu ini tampilannya, tampilan layarnya. Kita bisa mengatur di antaranya ini yang paling atas ini ada nambah gambar, add image, nambah tag gitu ya. Lalu nambah bagan chart, bar or line. Lalu nambah musik ataupun nambah voice over atau dubbing. Mengganti kertasnya ini sama mengganti tangannya. Nah, itu menu atasnya. Lalu pada bagian ini ada preview. Lalu ada render. Lalu nanti ini kanvasnya atau tempat untuk ngeditnya, papan tulisnya ibaratnya seperti itu. Lalu paling bawah ini adalah timeline. Oke, yang pertama misalkan kita ganti kertas dulu ya settingannya. Nah, ini silahkan dipilih. Nah, kertasnya kan ganti ini. Nah, kertasnya merah. Nah, ini kita sesuaikan ya. Putih aja. Ini tanpa tekstur. Ini ya, silahkan teman-teman pilih. Lalu ini tangannya ya, tangan pilih yang ini saja. Nah, ini. Oke. Oke, lalu kita masukkan tambah gambar ya. Coba nambahkan gambar. Oke, kita bisa ngambil gambar dari ini, dari komputer kita atau menggunakan gambar yang disediakan di sini. Misalkan kita ngambil dari gambar foto kita, pastikan teman-teman gambarnya vektor ya, biar nanti hasilnya bagus. Misalkan ini, misalkan ya, open. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, misalkan ini. Oke, seperti ini kita kecilkan ya, teman-teman. Ini kita perbesar. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah, nah, ini kita bisa mengatur settingannya di sini. Ini kita preview. Nah, ini kan kelamaan kan. Nah, ini kita setting ya dengan cara klik change properties this element. Di sini ada draw, move in, sama move. Ini draw-nya, ini abaikan saja ya sementara. Animasinya adalah durasi animasi waktu tangan menulisnya. Misalkan saya atur jangan lama-lama ya, ini nanti membosankan kalau yang animate ini lama-lama. Setidaknya 2 atau 3 lah. 2, pause-nya ini waktu berhenti. Jadi setelah gambar berhenti itu pause ya. Lalu untuk transisi ini sudah cukup. Nah, seperti ini. Oke, kita coba play. Nah, gitu ya, ini pause gitu. Oke, apa ini? Oke, ini ya. Oke, selanjutnya untuk menambah gambar itu menambah tulisan ini. Misalkan Abu Zaini, gitu ya. Ini untuk jenis fontnya, ngedit jenis fontnya, misalkan Aladin. Pilih cukup satu saja ya. Tentang ini untuk teman-teman jangan terlalu sering ganti-ganti font, nanti membebani softwarenya sepertinya karena ini
ketika kita pakai font itu sepertinya perlu diimport dulu. Oke, ini hapus ini, kita edit, durasinya 21 lah ya, 1, pause-nya 2, transisi, oke. Oke, kita coba play. Oke. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, ini lalu ini sudah masukkan gambar, masukkan tulisan. Ini tidak terlalu penting. Lagu mungkin lebih enak nanti nggak usah dikasih lagu ya. Lagunya nanti kita setting di editing videonya. Memang bekerja 2 kali ya. Jadi perlu buat ini dulu, setelah itu nanti ngedit ya memang biar hasilnya lebih bagus. Lalu untuk dubbing ya kosongkan ini sudah tadi ya. Oke, selanjutnya nah ini kan misalkan satu objek gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ini kan ibaratnya satu slide. Untuk menjadikan satu slide ya, teman-teman perlu menyeleksi keduanya ini dengan cara klik ini, tekan dan tahan tombol Ctrl ya. Lalu aktifkan ini. Set kamera look. Oke, jadi nanti ketika kita apply ya, kita coba apply. Hasilnya seperti ini. Oke, ini berarti ini ya, durasinya kita kurangi. Nggak usah lama-lama ini. Pause-nya nggak usah di pause malah mungkin. Tangannya langsung nulis. Ya ini kalau lebih dari 2 elemen. Nah, baru elemen yang kedua ini kita tambah pause-nya. Oke, kita coba play. Nah, seperti itu ya. Oke. Misalkan Abu Zaini ya. Abu Zaini kita tambahkan misalkan basic ya. Ini kita bisa ganti basic saja misalkan L enter alamat mengaku misalkan seperti itu enter lalu pekerjaan. Nah, ini hanya contoh ya, nanti kalau aplikasinya sih di pembelajaran nanti bisa telling story seperti itu ya. Misalkan ini. Oke. Nah, misalkan seperti ini. Ini kita atur durasinya. Animasi jangan lama-lama, setidaknya 2. Pause-nya ini karena objek yang terakhir kita perpanjang. Lalu yang ini karena bukan lagi objek yang terakhir ini kita kurangi jadi 0. 0 gitu ya. Setelah itu ini kita lepas ya. Ini tujuannya apa sih dua kamera ini? Kamera ini tujuannya untuk mengunci tampilan ya. Misalkan seperti ini. Oke, ini. Nah, ini kita lepas, kita clear. Kita clear gitu. Nah, kalau sudah ketiganya kita seleksi seperti ini. Setelah itu kita kunci. Ini fungsinya untuk kunci ya. Ini teman-teman perlu pembiasaan untuk cara mengunci dan melepas kuncinya. Tujuannya ini untuk memperbagus tampilan di video kita. Oke, kita kunci. Sekarang kita coba play. Nah, seperti ini yang dimaksud. Jadi, kunci kamera itu fungsinya untuk mengunci biar kamera kita ini itu tetap fokus di bagian ini, bagian yang slide yang sudah kita kunci. Oke, ini. Oke. Selanjutnya ini kan slide pertama. Kita buat slide yang kedua di sampingnya saja. Nanti kan ini tidak ada batasnya, lebih enak. Boleh ke kanan, boleh ke kiri. Yang penting ketika kita geser tidak kelihatan ya. Nah, kan di sini ya. Kita tambahkan mungkin gambar yang lain. Kita coba masukkan gambar lain.
Misalkan ini open. Oke, seperti ini kita kecilkan teman-teman ya, biar nanti tidak merepotkan saat ngedit. Oke, ini lalu misalkan teks tulis di sini. Oke, tambah teks lagi, penjelasan lebih panjang. Oke, seperti ini. Nah, kalau teman-teman menggunakan teks satu paragraf itu mending di bawahnya ya. Ini kita edit teks tulis di sini, paragraf misalkan. Paragraf, oke. Ini kita klik 2 kali. Kita ini pilih ganti warna. Oke. Oke, sekarang kita atur durasinya mulai. Jadi ini ya sistemnya. Jadi teman-teman masukkan dulu entah gambar, tulisan ataupun terang lain. Setelah itu nanti baru diedit durasinya. Ini kita pilih animasinya jangan lama-lama, 2 atau 3 gitu ya. 2, pause-nya 0 ya, karena bukan ini transisi 0 ya. Jadi animasi 2, pause 0, transisi 0. Ini diedit animasi 2, pause-nya 0, transisi 0. Oke, penjelasan kita edit animasi 2 ya. Pause ini waktunya. Jadi misalkan di sini berhenti sekitar 7 detik. 6 detik lah ya, 6 detik transisi 1. Atau 0 juga boleh. Tapi satu saja karena ini nanti dengan yang lain kan. Oke, setelah itu kita seleksi ketiga ini 1, 2, 3 dengan saling menekan tombol CTRL. Klik ini, tekan CTRL, klik ini, 3 ini ya. Yaitu ini disesuaikan dulu ya. Misalkan seperti ini. Oke, ini dan ini tiganya. Setelah itu pilih yang look kamera. Oke, sekarang kita coba play gitu ya. Oke, seperti ini. Seperti ini. Oke, gitu ya. Dan terlihat sangat bagus ya. Sangat bagus. Oke, kita coba play keseluruhan. Oke, ini terlalu lama sepertinya. Oke. Oke, kita ya. Tadi terlihat lumayan bagus lah ya dari segi desain animasinya. Tetapi memang sedikit perlu kustomisasi atau perlu ngutak-ngatik lah ya. Ya karena ini bagus memang software-nya memang dibilang mahal ya. Oke, kalau sudah kita save dulu ya. Kita save misalkan coba latihan 1 lah ya. Latihan 1. Oke. Untuk face foldernya ini export to a script file. Oke, ini pilih new folder to use for this script. Belajar Sparkle. Misalkan ini. Oke, jadi buat folder baru ya, belajar Sparkle folder ini. Latihan 1, setelah itu ini. Nah, sekarang kita export. Ini preview sudah. Kita export. Ini ya. Ini lalu pilih yang create a video file. Nah, di sini silahkan pilih move with time. Pilih yang move ya. Yang move, ini namanya tempat penyimpanannya jadi mana? User HP desktop, latihan saat ini desktop ini. Nah, untuk milihnya kita klik ini, lalu pilih video, misalkan saya taruh di sini. Select folder, size-nya
kita atur ini HD ukuran besar ya biar bagus. Ini frame rate-nya kita isi 30 ya, jangan terlalu besar nanti berat ya, jangan terlalu kecil nanti kurang jelas gitu ya. Jadi yang hanya 30 sama ini 1080. Oke, kalau sudah klik ini. Oke, ini proses render. Nah, ini mungkin butuh beberapa waktu ya untuk rendernya. Oke, ini butuh waktu. Sambil render ini kita bisa melihat preview dari video kita. Dan nanti mungkin akan terlihat lama juga ya rendernya, karena memang butuh waktu seperti itu. Oke, sambil menunggu ini saya hidupkan lagi internetnya ya. Internet sama ini ya, antivirusnya yang utama. Oke, ini antivirus. Oke, ini lalu networknya. Oh, networknya saya matikan dulu sementara, nggak apa-apa. Saya close sambil nunggu. Oke, ini ada tulisannya 15 menit, 13 detik ya. Itu akan segera selesai. Oke, dan kalau sudah tadi hilang berarti sudah selesai. Ini kita close ya. Kita close. Oke. Oke, dan langsung dibuka ya. Dibuka ini kita cek tadi di video kan ya. Nah, ini ukurannya ini 28 detik, itu ukurannya 150 MB. Nah, ini memang ukurannya besar ya, tetapi ya memang kita tujuannya ingin dapat kualitas yang bagus juga. Misalkan 1 menit ini berarti bisa jadi 300 MB, 1 menit, 2 menit 600, 3 menit 900 sampai 1 giga ya. Tapi ini enggak apa-apa ya ukurannya, kita cek. Ukurannya besar, oke ini ya. Dan gambarnya jelas sekali ya, enggak ngeblur. Oke, ini pause-nya terlalu lama ya. Oke, itu ya. Oke, itu yaitu cara membuat video menggunakan video seperti Sparkle. Nanti silahkan teman-teman coba buat dan nanti akan kita bandingkan dengan yang FidelMaker. Untuk lebih lanjutnya ini kan masih cara membuat animasinya atau lebih ngedit, nanti kita bahas di bagian bab tutorial ya mengenai cara membuat ini video telling story sama video matematika yang berhitung ya. Oke itu ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.